ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati serta saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Dr. Andus Muhammad Arifin, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pelumpang Selatan, Bapak Komite SMA Negeri 1 Pelumpang Selatan yang saya hormati, Camat Pelumpang Selatan atau yang mewakili, para tamu undangan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelumpang Selatan yang saya cintai. Tadi teman-teman yang saya sayangi lawa semua ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini ditakdir oleh Allah Subhanahu atas lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Dikatakan oleh baginda Rasul, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang gembira, senang, kemudian dia mengagungkan hari kelahiranku, kata baginda Rasul, maka nanti di hari kiamat aku yang akan menjadi penolong orang tersebut di hadapan Allah. Ketika amal ibadah kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan amal yang sedikit, kelalaian yang begitu banyak, ditambah lagi dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengadili kita di hadapan Allah setiap perorangan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada yang bisa menolong hamba ketika itu, hanyalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menolong kepada kita semua. Kita berharap agar syafaat baginda Rasul, perhatian baginda Rasul, kasih sayang baginda Rasul di hari kiamat diberikan beliau kepada kita yang hadir di hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tema di pagi hari ini, kita meneladani sikap dan perilaku akhlak mulia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Memang Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dikatakan oleh baginda oleh Allah di dalam Al-Quran, betul-betul di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada akhlak, suri tauladan yang baik untuk kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau meniru seseorang dan menirunya kita tidak bakalan salah dan tidak bakalan luput, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keselamatan nanti di hari kiamat. Kalau menurut sebagian orang, meniru selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan ditoleh. Karena Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya di dalam diri baginda Rasul ada suri tauladan yang baik, yang paling bagus untuk kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita bisa tiru di dalam diri baginda Rasul? Banyak. Semua bisa kita tiru. Salah satunya kata Nabi, la taghdab. Janganlah hidup ini jadi orang yang pemarah. Atau orang kita sekarang parantukan. Salah-salah sedikit marah. Tahu marah lah, cemburu. Senyum di hadapan saudara. Atabassumu ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudara kamu itu merupakan sedekah.
Cuman jangan senyum tidak ada alasannya, senyum sendiri, duduk senyum, duduk seorangan senyum. Nah ini mencurigakan, ini bisa dimasukkan ke sambang lingung. Sambang lingung itu kayu tangi rumah sakit jiwa ya. Maka setiap kita bertemu dengan saudara kita, minimal kita senyum. Sahabat mengatakan, ma ra'ayna ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami menemukan manusia di dunia ini satu orang pun di zaman baginda Rasul yang paling banyak senyumnya di wajah beliau selain wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak pernah cemberut. Ya, tidak pernah cemberut. Sehingga kita mengatakan ibtisamu kaya galbi yuzilu kulla karbi. Senyummu wahai kekasih hatiku menghilangkan segala gundah gulana yang ada di hatiku. Sekali senyum giginya terbuka, jendelanya tidak ada penutupnya. Nah, ini dianjurkan supaya kita ini jangan jadi orang yang pemarah, supaya kita ini menjadi orang yang banyak senyum di wajah saudara kita. Ketemu dengan orang senyum, karena Nabi Muhammad SAW sudah menggambarkan dengan kita senyum merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hatinya orang yang beriman itu senang. Orang yang menyenangkan hati orang mukmin itu sedekah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la taghdab, janganlah jadi orang yang pemarah. Hal ini dibuktikan oleh baginda Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kepada orang kafir pun beliau tidak marah. Bahkan orang kafir itu mengganggu Nabi, Nabi tidak pernah marah. Nabi itu setiap hari kesibukan sehari-harinya berjalan ke Mekah, ke Ka'bah itu untuk beribadah kepada Allah. Setiap lewat ada orang Yahudi yang tidak suka dengan baginda Rasul. Apabila melihat wajah yang penuh bersinar cahaya, yang diciptakan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mata hati orang Yahudi ini tertutup, setiap Nabi lewat diludahi wajah Nabi Muhammad. Mohon pian diludahi ya Pak. Ada bapak tapi tunggu enak, awas sebentar tamu ya. Ini Nabi Muhammad setiap hari diludahi. Berapa banyak muka Nabi itu sering terkena ludah orang Yahudi tersebut. Ketika suatu hari orang Yahudi tadi tidak ada lagi meludahi Nabi, kemudian Nabi Muhammad bertanya, aina, di mana gerangan orang yang sering meludahi aku di sini? Dikatakan dia sedang sakit wahai Muhammad. Kata Nabi, aina baituhu, di mana rumahnya? Rumahnya di sini wahai Muhammad. Maka didatangi oleh Nabi, diketuk oleh Nabi Muhammad SAW rumahnya, sehingga orang yang sakit mendengar suara Nabi Muhammad, dia dalam keadaan takut, tapi dibukakan oleh saudaranya. Dibukakan, dia tanya, untuk apa engkau datang ke sini? Apakah engkau untuk membalas kejelekanku kepada engkau wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, tidak. Aku ke sini ingin menjengukmu, menyambangmu. Nabi Muhammad membawakan buah-buahan dan makanan. Nah kayak itu orang Nabi bilang orang garing itu, bawa wadai, bawa kopi, teh, gula, buah-buahan. Jika ada udah garing pulang, disikat pulang minumannya murah. Ya kayak itu adabnya orang itu bawa makanan. Dan dikatakan oleh ulama, kalau berziarah kepada orang yang sakit itu jangan terlalu lama. Orang sakit itu bisa sumpah dia keluar kita. Ngomongnya ngelecos, teh 2 gelas sudah habis, wadai sudah berapa kali habis, membawa wadai gak ada. Sakitnya tuh di sini. Sudah garing, perasaan pulang, makanannya banyak dihabiskan, pandiran kisahnya pulang, mengisahkan orang yang sehat, orang garing kan didoakan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aku di sini datang untuk menyambangimu. Menangis orang Yahudi tadi. Ketahuilah,
Tidak ada sebelumnya orang yang menziarahi, menghilangi aku, menjenguk aku ketika aku sakit ini. Hanya engkau wahai Muhammad. Demi Allah, saksikanlah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat akhlak Nabi tidak mendendam, tidak memarah. Nabi kasih sayang orang Yahudi masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan laisa syadid bisur'ah walakin syadid ma yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang nangharat itu orang yang bisa merobohkan beberapa banyak musuhnya. Akan tetapi orang nangharat itu Nabi, orang yang ketika inya sarik, inya awak menahan amarahnya. Maka akan Nabi wa idza ghadibta faskut. Namun haratan sarik itu jangan banyak pandir, berdiam. Kita kan kada bila sarik kalau terus hamuntona, namun dengarnya sabar aja terus. Kalau udah kelawasan sadar ambil juga, siap umpat juga meruncus. Maka kata Nabi, wa idza ghadibta faskut. Kalau hati sudah marah itu jangan banyak pandir, diam. Jangan banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, nang lalu-lalu yang sudah berlalu, yang sudah damai akan terungkit kembali. Kenapa sebabnya? Marah, ngomong terus. Ya, akhirnya gara-gara marah terpancing sama amarah. Akhirnya kada barawaan. Ya, ini adalah contoh dari Nabi, akhlak dari Nabi yang bisa kita tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang pemaaf. Allah berfirman di dalam Al-Quran menasihati kepada baginda Nabi, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu lanhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamtum fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka dengan rahmat dariku, kata Allah, wahai Muhammad, berbuat kasih sayanglah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau selalu keras bersikap, baik hatimu ataupun gayamu, kata Nabi, kata Allah, lan faddu min hawlik. Orang bukannya suka kepada engkau, orang akan menjauh. Lan faddu min hawlik, menjauh dari sisimu. Terkadang menghormati bukan menghormati karena memuliakan, karena takut kejelekannya saja. Kenapa sebabnya? Dia orangnya yang senantiasa berbuat kasar. Apabila mandi, kenapa lihat banyaknya bisa, lanjut lo juga kambing, ya. Sarik bila dilihati, ya kada usah dilihati keluar rumah kalau boleh dilihati. Nah inilah kata Allah, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau senantiasa berbuat kasar, tidak ada rahmat di wajah dinampakkan kepada seluruh makhluk Allah, orang akan menjauh dari kamu. Lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum, maafkan mereka kalau mereka salah. Wastaghfir lahum, doakan pengampunan dari Allah kepada mereka. Wasyawirhum fil amri. Kata Allah, kalau ada perkara yang harus diselesaikan, maka selesaikanlah secara dengan diskusi atau rapat. Seperti ada perayaan seperti ini, jangan memutuskan sendiri, nanti yang lain tidak mau membantu. Maka harus ada musyawarah, rapat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah didapatkan, keputusan sudah diputuskan, maka jangan lupa tawakal kepada Allah. Jangan mengandalkan usaha kita dan pemikiran kita tanpa bertawakal kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi itu bersifat penyayang. Nabi itu adalah Nabiul Rahmah, Nabi yang kasih sayang kepada kita, Nabi yang cinta kepada kita.
Kayak pembawa acara tadi menyebutkan, dan teman-temanku yang saya sayangi, ada 4 atau 5 orang yang baper. Mungkin aku ini yang disayang ini. Kelihatan mau hanya kada sing kijipan malah nanti. Jadi orang tak tahu sorangan tadi. Kita melihat ada beberapa orang yang baper. Mungkin aku ini. Karena setiap seseorang itu memang memiliki rasa cinta. Ya. Setiap orang itu memang memiliki rasa cinta. Dikatakan oleh pepatah Arab mengatakan, wada'tu sukan isahi wa nasitu an uharrikaha wa syaribtu minhu syarbatan fakana ta'muhu murad walakin mararata syahi laisa anta'ani ada di wujudi sukar fasukar mawjud walakin yahtat man yuharrikuhu wa kadzalikal khair wal hubbu mawjud fi nufusi galibin nas walakin yahtat man yuharrikuhu. Dikatakan, aku meletakkan gula di dalam secangkir teh dan aku lupa untuk mengaduk teh tersebut. Tiba-tiba ketika aku meminum seteguk teh tersebut, rasa tehnya pahit. Bukanlah pahitnya teh itu tidak ada gula di dalam cangkir teh tersebut, akan tetapi aku lupa untuk mengaduk teh tersebut. Gula ada, akan tetapi perlu ada orang yang mengaduk gula tersebut sehingga teh menjadi manis. Begitu juga kebaikan dan cinta ada di seluruh diri manusia, akan tetapi proses ya. Perlu ada orang yang menggerakkan rasa cinta tersebut. Mencinta di dalam hati kada diungkapkan ya gantung diri di pohon lombok. Ya. Itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita gerakkan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, cintanya tidak digerakkan dengan beribadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, maka cintanya tidak dianggap oleh Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diungkapkan cinta kepada Rasul, maka cintanya adalah cinta yang dusta, cinta yang bohong, cinta yang tidak bisa dibuktikan. Maka harus kita laksanakan apa yang disukai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini adalah menggerakkan rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak cinta lawan fulanah juga, fulan cinta lawan fulanah, hendak cuman kada mengungkapkannya kada tahu. Kesawatu dambir itu la yusma. Suara hati itu ada di dalam. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam hatiku ini sampai kepada orang. Tidak maka sautu dambir itu lam yusma, suara hati itu tidak terdengar. Ya, maka perlu ada suara di dalam lisan. Nah, seperti itulah cinta. Nabi Muhammad SAW sangat kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dikatakan oleh baginda Rasul, orang yang mempunyai sifat kasih sayang akan disayangi oleh seluruh makhluk. Bahkan Allah cinta dan sayang kepada orang yang memiliki sifat penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang ada di muka bumi, kata Nabi, maka seluruh malaikat Allah yang ada di langit akan sayang kepada engkau. Oleh karenanya Nabi Muhammad adalah sosok yang penyayang. Kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sifat kasih sayang kepada saudara kita. Ada melihat teman yang hidupnya pas-pasan, mungkin ke sekolahan dia tidak membawa uang, pengen kayak orang yang lain bisa minum, bisa makan, bisa belanja. Kita yang punya lebih uang, kamu apakah tidak punya uang? Ya, ini saya kasih. Tapi jangan setiap hari. Gantian kawan-kawan, bisa bangkrut nanti. Ini adalah perhatian. Nabi Muhammad itu orang yang perhatian. Kata Nabi, inni uridu salat, aku pengen sembahyang, kata Nabi. Wa uridu an utawilah, aku pengen melamakan salatku. Dalam sembahyang aku pengen sembahyang membaca ayat yang panjang, kata Nabi. Dalam sembahyang sunnah Nabi pengen membaca ayat yang sangat panjang. Fa asma'u buka aswabi
Ternyata tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Fa'ata'azzawu fi sholati. Maka aku mensegerakan, memendekkan ayat surah bacaan sholatku. Aku percepat sembahyangku. Mimma alimtu min syiddati wajhi ummi. Karena aku anak ini sangat mencari kepada ibunya. Dicapati oleh Nabi, karena Nabi sayang kepada anak. Maka kata Nabi, fil jannati daran yuqalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man fariha sibyan. Di surga nanti, karena di surga itu ada suatu ruangan, suatu tempat namanya darul farah, tempat orang yang menyumahi orang. La yadkhuluha illa man fariha sibyan. Kata Nabi, tidak bakalan bisa memasuki tempat surga darul farah tadi kecuali orang yang senang menyenangkan kepada anak-anak yang kecil. Ini kan dia mereka anak-anak sunat nih. Bukan kekanakan. Udah ada sunat tua yang jadi sunat masih. Ini kade menyayangi lawan kekanakan. Kade dimasukkan oleh Allah ke tempat surga darul farah ini. Ya punya duit sedikit, beli permen misalnya 5, ada anak 5, bagi satu-satu. Senangkan hati anak-anak tadi. Ya, kalau bisa berikan pulsa. Pokoknya senangkan hati anak kecil, anak-anak yang kecil, maka dimasukkan oleh Allah, diizinkan untuk memasuki ketika masuk surga nanti, surga yang namanya darul farah. Jadi ada tempat ketika orang masuk surga itu tidak sembarangan dimasuki oleh penghuni surga, kecuali orang-orang yang senang menyenangkan hati anak-anak kecil ketika di dunia. Pernah di zaman Rasul SAW ada ontak ngamuk. Ontak ngamuk, kalau ini sapi lah kalau di sini. Ontak ngamuk menghancurkan rumah sahabat, sehingga sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ontak ngamuk ya Rasulullah. Rumah kami rubuh di ranjahnya, di seruduknya. Ya, sehingga kami tidak berani ontak tadi marah kepada kami ya Rasulullah. Lihat para sahabat, jangankan urusan akhirat, urusan dunia datang kepada Rasulullah. Urusan dunia datang kepada Rasulullah. Oleh karenanya setiap hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita, minta kepada Allah melalui Rasulullah. Apa kata Nabi? Pernah piana sahabat dalam keadaan buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun buta ya Rasulullah, kada kawa melihat ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ulun bisa melihat ya Rasulullah. Kata Rasul, ayo sembahyang dulu, ambil air wudhu, sembahyang 2 rakaat. Setelah sembahyang 2 rakaat, ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua qul huwallah, setelah Al-Fatihah disuruh oleh Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu bi nabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, ini atawassalu bika antaqdi hajati fatubsiruli basari. Ya Allah. Maka ketika diusapkan matanya, langsung orang tadi bisa melihat. Apa doanya? Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dan bertawassul melalui nabimu, Nabi yang rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku meminta kepada Allah melalui Engkau agar Allah mengabulkan segala hajatku. Allah mudah-mudahan memberikan pandanganku pandangan yang terang seperti pandangan orang-orang yang pada umumnya. Maka diberikan oleh Allah pandangan berkat doa Rasulullah SAW. Ujar kita wayah ini doa sembahyang hajat, sembahyang hajat. Maka bila ada hajat ganti fataqdiyali bisira isayarah jadidah ya Allah. Misalnya supaya Engkau mengabulkan hajatku, ulun hendak menukar mobil nah hanyar ya Allah. Minta lawan Allah, dunianya minta, akhiratnya lawan siapa? Enggak ada lawan Allah. Lawan manusia ini ada batas daripada kedermawanannya. Mau beri sekali memberi, 2 kali, 4 kali, 5 kali memberi, 10 kali. Korban dan kayak ini. Ada batas kasih sayangnya dari manusia ini. Tapi kalau Allah, kasih sayang Allah tidak berbatas. Oleh karenanya sayangilah makhluk yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangi. Kemudian Nabi mendatangi onta yang ngamuk tadi.
sehingga onta ketika melihat cahaya di wajah Rasul menunduk. Nabi mengatakan, wahai onta, kenapa gerangan engkau mengamuk? Ya Rasulullah, ulun punya tuan, ulun disuruh bekerja yang melebihi kapasitas kemampuan ulun, tapi kada dikasih makan ya Rasulullah. Sehingga Rasul SAW memanggil, siapa yang pemilik onta ini? Datang pemilik onta, haram engkau memperkerjakan binatang lebih daripada kemampuannya. Engkau tidak rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ketika menyembelih hewan pun Nabi mengatakan, pertajam pisau agar pisau yang berjalan di leher hewan tersebut tidak menyakitkan kepada hewan tersebut. Kita dilarang menyembelih hewan di satu tempat yang sama yang ditonton oleh hewan yang satunya. Kenapa dikatakan oleh Nabi kita membunuh hewan tersebut 2 kali? Ketika dia sakit melihat temannya disembelih, dia disembelih di tempat itu lagi. Maka disunahkan, dianjurkan kita hewan disembelih di sini, jauhkan yang satu, jangan dilihat oleh hewan yang lain. Maka itulah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Mari kita tiru akhlak Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa satu, jangan tidak sholat. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sesibuk apapun pian, kemanapun pian berjalanan, bawa tapih lawan pian, jangan lupa pian memiliki Allah yang memberikan kebahagiaan pian kepada pian melalui salat 5 waktu. Karena ma bin nas illa min salatihim. Apa yang menimpa kehidupan kita, tidak bahagia di rumah tangga, tidak diberikan ketenangan hidup, rezeki banyak akan tetapi tidak tenang di dalam hati. Mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang sukses akan tetapi tidak merasa bahagia. Kenapa? Lihat salat kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita, dunia kita, akhirat kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, karena syaratnya mati tidak harus tua. Berapa banyak anak muda yang meninggal dunia, yang mana dia tidak diberikan menikmati kehidupan di dunia ini sampai lama, karena ajal telah datang menjemput kepada dia. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, cintai Rasulullah SAW. Oleh karenanya yang terakhir, pian yang belajar di sini, hormati guru pian, hormati orang yang melajari pian. Enggak ada apa juga ilmu dunia juga. Coba pian enggak ada sekolah ilmu dunia, kada dia melajari. Membaca surat dari duit, ada anak datang, surat apa? Nangis. Kenapa dia nangis? Aku datang surat dari anakku. Kenapa isinya? Kada bisa baca. Kalau kok ada apa-apa kan anak ulun nih, kada bisa membaca. Berjualan nokar 10.000, dijulungi orang duit 10.000, langsung 90.000. Kenapa sebabnya? Faktor karena sekolah. Penting, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita dijadikan anak yang berbakti kepada guru kita, kepada orang tua kita, menjadikan rasul suri tauladan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tidak meninggal dunia kita, ditakdir semua berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Allah sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.